Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Nuranipan, NIM L1C419025 dari program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang jaringan spon. Nah, untuk jaringan spon atau biasa kita sebut dengan jaringan bunga karang merupakan salah satu jaringan yang terdapat pada daun. Jaringan ini adalah bagian dari parenkim. Jaringan parenkim yang menyusun daun tersebut disebut dengan jaringan mesofil pada daun atau pada daging daun, yakni jaringan yang memiliki bentuk seperti sel parenkim, yaitu heksagonal yang tersusun sangat longgar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut. Nah, tadi dijelasi di penjelasan merupakan jaringan yang longgar tersusun dari parenkim. Nah, di sini ini merupakan jaringan spon. Nah, di sini nih selnya tersusun dengan longgar. Terus tadi kan juga disebut dengan jaringan bunga karang. Nah, kalau kita cermati di sini, ini kayak membentuk seperti bunga karang gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu jaringan spon. Untuk jaringan spon atau jaringan bunga karang pada daun terletak persis di bawah lapisan palisade. Area ini adalah area longgar yang dikemas dengan banyak kantong udara. Dapat kita lihat dari gambar di sana. Di sini merupakan jaringan palisade yang tegak lurus itu palisade. Nah, di bawah palisade ini terletak jaringan spon. Nah, tersusun atas longgar ini. Nah, di sini nih karena tersusun dengan longgar nih jadinya banyak kantong udara. Selanjutnya ciri-ciri jaringan spon. Dapat ruang antar sel, sedikit kloroplas, berbentuk membulat, ada lekukan menjadi penghubung antar sel, tepatnya jaringan pengangkut. Fungsi jaringan spon sendiri itu adalah yang pertama, kantung udara yang besar yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas CO2 yang dibutuhkan untuk fotosintesis sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil dari fotosintesis yang dihasilkan oleh jaringan palisade sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas serta oksigen yang dibutuhkan oleh daun. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, pada animasi gambar struktur bagian daun. Di sini merupakan dermis, parenkim, ini merupakan parenkim palisade, parenkim spon. Tadi kan dijelasi kantong udara besar yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas CO2 yang dibutuhkan oleh fotosintesis. Tentu saja tentu saja benar gitu. Tentu saja benar karena jaringannya itu sangat longgar, jadi memungkinkan terjadinya pertukaran udara gitu di sini. Terus sebagai jaringan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel dari fotosintesis. Nah, di sini kan ada palisade untuk fotosintesis, banyak kloroplas. Nah, di sini walaupun tempatnya tidak lebih ke dalam mesofil, tapi tetap saja karena longgar tadi, tetap saja untuk berfotosintesis itu masih ada kemungkinannya. Terus sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas serta oksigen gitu. Karena longgar, tentu saja banyak gas di sini, banyak oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan lainnya. Untuk selanjutnya itu, nah berikut ini preparat irisan tipis sedian akasia. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, di sini merupakan epidermisnya.
untuk ini nih kayak palisade. Nah, berikut ini kanal longgar ini merupakan jaringan spon. Nah, ini mudah kan? Coba kalau yang ini, coba ini. Nah, ini agak ini merupakan jaringan epidermisnya. Ini pokoknya kita lihatnya tuh kalau jaringan palisade itu lurus, sedangkan jaringan spon tuh longgar, itu banyak terisi udara. Dan di sini stomata. Untuk berikutnya, preparat berikutnya itu apa ya? Daun Pinus mercy. Nah, di sini ini merupakan epidermis, ini palisade. Nah, di sini merupakan jaringan sponnya, longgar ya, berisi udara atau gas gitu, yang memungkinkan dia untuk bertukaran gas CO2 gitu. Nah, ini stomata. Sini xilem dan phloem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya.